Sedikit tabungan. Pulang. Hahaha. Dimas tergelak tawa lagi ketika Dewa datang mendekati Nada dan menggandeng tangan Nada untuk segera pergi dari meja Dimas. Iya, kami mau pulang. Kenapa? Tanya Dewa agak ketus kepada Dimas. Dimas hanya geleng-geleng kepala. Kamu ngajakin dia pulang udah kayak kalian tinggal satu rumah aja. Harusnya kamu tuh bilangnya aku antar pulang, bukan ayo kita pulang. Dimas ikut melirik sinis kepada Dewa. Lah, memang kami tinggal satu rumah? Lalu Dewa menatap ke arah Nada. Emang kamu gak cerita ke dia kalau kita tinggal satu kos bareng? Apa kamu bilang? Dimas menatap ke arah Dewa dan merubah posisinya berdiri berhadapan dengan Dewa. Wajah Dimas juga sudah menunjukkan ketidaksukaan dengan apa yang baru saja didengarnya dari Dewa. Dewa, udahlah, aku kan udah bilang sama kamu, Dimas ini temanku, jadi dia itu teman kamu juga, dan kamu gak boleh kayak gitu ke Dimas. Nada mencoba untuk mengingatkan Dewa, lalu Nada menatap ke arah Dimas dengan tersenyum. Sorry ya, aku pulang duluan. Nada sedikit membungkuk dan pergi menarik Dewa keluar dari kafe, membiarkan Dimas masih berdiri mematung di sana. Dewa menghela nafas lega setelah keluar dari kafe bersama Nada. Kamu harusnya gak kayak gitu, Dewa. Harus kayak gimana? Membiarkan kamu terus-terusan ngasih harapan ke orang itu. Apa maksud kamu, Dewa? Nada sudah menatap tidak suka ke arah Dewa, karena kalimat yang baru saja diluncurkan oleh Dewa. Jelas dia suka sama kamu. Terus kamu tetap aja biarin dia deket sama kamu. Apa namanya itu kalau bukan ngasih harapan? Maafin aku, Nada. Aku sudah cukup pusing dengan satu orang yang sangat menggangguku, yaitu ayah bayi yang ada di dalam kandunganmu. Aku hanya tidak mau ada tambahan satu pesaing lagi yang berusaha untuk merebut hatimu. Gumam Dewa di dalam hatinya, yang kali ini sedikit egois untuk tidak mau membiarkan Nada dekat dengan laki-laki lain. Ya ampun Dewa, aku udah bilang ke kamu kan, aku sama Dimas itu gak ada hubungan apa-apa. Dia itu temen aku, dan aku udah bilang ke kamu kalau aku tuh hutang nyawa sama dia. Aku cuma mau coba berteman sama dia, gak lebih dari itu. Nada sudah sangat kesal dengan sikap posesif Dewa dan mencoba untuk membela diri. Dewa menghela nafas panjang saat ini. Maafkan aku Nada, tapi buat aku cukup berat sekarang kalau kamu dekat dengan lelaki itu. Apa kamu mau menyiksaku dengan rasa cemburu berlebihan? Aku sudah sangat cemburu dengan pria yang saat ini memiliki anak di dalam kandunganmu. Aku hanya tidak ingin menambah rasa cemburu dalam diriku, dan membuatku tidak bisa fokus menjalankan hidupku, lalu akan berbuat kurang baik padamu. Dewa berkata jujur pada Nada, sambil memegang tangan kanan Nada, dan matanya juga menatap ke arah Nada. Maafkan aku Dewa, aku gak tahu kalau kamu sampai cemburu kayak gini ke Dimas. Aku akan coba jaga jarak sama dia, tapi aku gak bisa janji melakukannya dengan cepat. Aku gak mau kalau Dimas merasa aku terlalu menghindarinya. Biarkan semuanya mengalir ya, nanti juga dia akan pergi menjauhiku. Untuk beberapa saat, Dewa masih diam tidak menjawab apa yang baru saja dikatakan oleh Nada. Dewa hanya menatap ke mata Nada dan mencoba untuk mengatur emosinya. Maafkan aku ya, udah terlalu memaksa kamu. Sekarang kita pulang yuk. Gak baik buat ibu hamil terlalu capek di luar malam-malam seperti ini. Dewa yang sudah mencair kemudian memberikan helm dan jaket kepada Nada. Lalu kemudian Dewa menstarter motornya, dan mereka segera meninggalkan parkiran kafe Tia. Kurang dari 30 menit, Dewa dan Nada sudah sampai di kos mereka. Klek.
Nada menghela nafas lalu langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur setelah sampai di dalam kos. Kamu tunggu dulu di sini ya. Aku mau ambil pesanan aku dulu. Klek. Dewa tak menjelaskan apapun dan langsung menutup pintunya kembali, seakan terburu-buru untuk segera pergi. Mau kemana sih buru-buru amat? Gumam Nada di dalam hatinya, yang kini kembali ke posisi duduk dan membuka sepatunya untuk bersiap membersihkan diri. Tapi keinginannya tertunda ketika melihat sesuatu di meja depan TV. Hihihi, kamu belanja banyak banget, Dewa. Berapa uang yang kamu habiskan untuk belanja seperti ini? Maafkan aku ngerepotin kamu, Dewa. Gumam Nada di dalam hatinya, dan sedikit tersentuh dengan semua yang dilakukan oleh Dewa. Dengan kondisi keuangan Dewa saat ini, menurut Nada, Dewa sudah berbelanja cukup banyak untuk keperluan untuknya. Beberapa box susu ibu hamil, vitamin untuk ibu hamil, healthy snack, dan juga buah-buahan segar untuk cemilan Nada. Klek. Kamu ngapain berdiri? Bengong di situ. Tanya Dewa yang baru saja membuka pintu. Kamu dapat uang dari mana buat beli ini semua? Nada sudah memicingkan mata pada Dewa dan mencoba untuk mendapatkan jawaban jujur dari Dewa. Oh itu, aku masih punya sedikit tabungan. Aku sengaja beliin itu tadi pulang dari klinik. Kamu harus sehat supaya bayi kamu juga sehat ya. Dan makan dulu ini nasi bebek untuk kamu. Dewa tersenyum sambil memberikan bungkusan kepada Nada. Kamu gak makan wah? Tanya Nada yang melihat isi bungkusannya cuma ada satu. Dewa menggelengkan kepalanya. Aku gak terlalu suka bebek. Tadi juga aku udah makan nasi goreng di depan. Hehehe. Dewa tertawa kecil sebelum melanjutkan kalimatnya. Kamu makan dulu ya. Aku mau mandi duluan. Dan Dewa langsung menuju ke kamar mandi setelah melihat anggukan kepala Nada. Nada memakan nasi bebek dengan perasaan senang dan bahagia. Hatinya saat ini sangat berbunga-bunga melihat apa yang sudah banyak dilakukan oleh Dewa hari ini. Tuhan, maafkan aku kalau aku egois. Tapi bolehkah aku merasakan sedikit kebahagiaan? Aku nyaman berada di sisi Dewa. Dia memperlakukanku dengan baik. Bahkan dia mencoba untuk tidak melakukan apapun padaku. Walaupun kami tinggal berdua, dan satu sama lain memiliki perasaan yang sama. Aku minta maaf, karena aku belum bisa melupakan Radit dalam pikiranku. Sepertinya aku jahat sekali Tuhan pada Dewa. Dari kemarin aku mencoba untuk melupakan Radit, tapi sulit sekali. Bahkan aku sampai bermimpi tentangnya. Dan aku menganggap mimpiku adalah sebuah kenyataan. Untungnya Dimas memberitahuku bahwa dia baik-baik saja. Hahaha. Lain kali, aku tidak akan memikirkan terlalu berlebihan kalau bermimpi tentang Radit lagi. Untuk sekarang, aku hanya ingin menikmati waktuku bersama Dewa. Tolonglah buat aku melupakan Radit, Tuhan. Lirih dalam hati Nada, memohon karena rasa khawatirnya dan perasaan yang semakin lama semakin membesar untuk Radit. Bahkan saat ini, hatinya cukup sakit apabila mengingat nama Radit. Rasa rindu pada Radit membuat Nada sulit melupakannya.